Ulrich Zwingli, lahir pada tanggal 1 Januari 1484 di desa kecil Wildhaus, Swiss. Zwingli dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang menanamkan sifat mandiri, patriotisme, aktif dalam beragama, dan antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ketertarikan Zwingli akan teologi dan kesadaran akan praktik-praktik gereja Katolik Roma yang salah dipengaruhi oleh seorang bakal reformator yang bernama Thomas Wittenbach. Selama masa studinya, Zwingli mempelajari banyak hal seperti filosofi, astronomi, karya-karya klasik, dan bahasa Latin. Tahun 1506, Zwingli ditahbiskan menjadi pastor muda di kota Glarus dan melayani di sana selama 10 tahun. Zwingli juga melayani sebagai chaplain, yaitu pelayanan dalam memberikan dukungan pastoral, spiritual, dan emosional kepada para tentara dalam sebuah peperangan militer. Pada masa itu, Swiss menjalankan praktik penjualan tentara bayaran kepada negara lain yang membutuhkan. Praktik tentara bayaran Swiss ini memberikan keuntungan yang besar bagi negara Swiss. Zwingli sangat menentang praktik tentara bayaran ini karena banyak tentara Swiss yang berperang dengan kawan sebangsanya, dan begitu banyak pemuda Swiss yang mati dalam peperangan antar negara lain. Ia juga melihat kehidupan moral para tentara yang rusak setelah pergi berperang. Zwingli diusir dari Glarus oleh karena khotbah-khotbahnya yang menentang praktik tentara bayaran dan dipindahkan ke kota Einsiedeln, sebuah kota kecil yang banyak dikunjungi oleh peziarah dari luar Swiss. Di kota ini, khotbah-khotbah Zwingli yang mengkritik praktik tentara bayaran dan praktik indulgensia oleh gereja Katolik Roma membuat namanya menjadi semakin dikenali. Desember 1518, Zwingli dipilih menjadi pastor rakyat di gereja Grossmünster, Zurich, yang adalah kota terbesar di Swiss. Ia membawakan khotbah pertamanya dimulai dari Injil Matius 1 dengan gaya ekspositori, yang pada masa itu merupakan hal yang baru dan revolusioner. Zwingli mengkhotbahkan perjanjian baru dengan gaya ekspositori selama 6 tahun. Ia ingin agar setiap orang mendengar firman Tuhan dan Injil yang sejati, bukan firman manusia. Tahun 1522, khotbah dan pengaruh dari Zwingli yang menentang praktik tentara bayaran membuahkan hasil. Negara Swiss akhirnya menghapus praktik ini karena merusak spiritualitas dan mental orang Swiss. Titik awal reformasi Zwingli bermula dari peristiwa yang berkaitan dengan hal puasa. Ketika tradisi penantian hari Paskah atau masa Prapaskah sedang berlangsung, aturan gereja Katolik Roma pada masa itu secara khusus melarang makanan bratwurst, yaitu sosis daging yang digemari orang Swiss. Bagi yang ketahuan memakan daging, akan ditangkap dan dipenjarakan. Zwingli menanggapi hal ini dengan menulis sebuah khotbah yang berjudul Regarding the Choice and the Freedom of Foods. Dalam khotbahnya, ia mengkritik bahwa aturan larangan makanan yang berlebihan dalam tradisi berpuasa tidak memiliki dasar Alkitab sama sekali. Khotbah Zwingli menyadarkan rakyat Swiss untuk kembali kepada Alkitab sebagai dasar kebenaran satu-satunya dan menilai setiap ritual atau tradisi Katolik Roma berdasarkan kebenaran Alkitab. Tahun 1523 menjadi tahun yang krusial bagi reformasi di Swiss.
Zwingli menuliskan 67 tesis dengan tujuan mereformasi ajaran dan praktik Katolik Roma yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dewan Kota Zurich mengadakan pertemuan perdebatan publik antara pihak reformator, pihak Katolik Roma, dan 600 orang saksi mewakili rakyat. Perdebatan dimenangkan oleh pihak reformator dengan mudah, karena mereka mendasari argumen mereka kepada Alkitab sebagai kebenaran sejati dan otoritas tertinggi. Dewan Kota kemudian memutuskan untuk memberlakukan tesis Zwingli dan diterapkan di wilayah Zurich. Arus reformasi yang dimulai oleh Zwingli di Zurich menyebar dan hampir mempengaruhi seluruh wilayah Swiss, sehingga membawa perubahan besar bagi rakyat Swiss. Dampak-dampak reformasi Zwingli di dalam gereja antara lain: ditinggalkannya tradisi masa penantian Paskah dengan puasa yang berlebihan. Hamba Tuhan atau petugas gereja boleh menikah. Alkitab boleh diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh rakyat, dan rakyat boleh membaca Alkitab secara pribadi. Patung Bunda Maria, Yesus, orang-orang kudus, dan gambar-gambar lukisan dikeluarkan dari gereja. Gereja-gereja lepas dari kontrol kepausan. Liturgi Misa Katolik Roma diganti menjadi lebih sederhana. Perjamuan kudus tidak diadakan setiap minggu kebaktian, melainkan hanya beberapa kali dalam setahun. Disiplin gereja ditegakkan dan diawasi oleh pejabat gereja. Khotbah yang berasal hanya dari firman Tuhan yang sejati diwajibkan di setiap mimbar di seluruh Swiss. Tahun 1531, kota Zurich diserang oleh beberapa wilayah yang memihak kepada Katolik Roma. Sekitar 500 orang dari tentara Zurich meninggal, dan Zwingli termasuk di antara korban tersebut. Zwingli meninggal di usia 47 tahun. Ia menganggap dirinya sebagai prajurit Kristus, seorang pembela negara, dan pemimpin di kotanya, Zurich. Reformasi bukanlah revolusi. Revolusi adalah mengganti atau membuang semua yang lama, yang pernah ada dengan sesuatu yang baru, yang sesuai dengan idealisme pembawa revolusi. Para reformator tidak demikian. Mereka mereformasi, mengubah sesuatu yang sudah rusak untuk kembali menjadi benar sesuai dengan apa yang sudah ada sejak awal kekristenan berdiri, yaitu standar Allah, firman Allah, Alkitab. Para reformator memiliki satu kesamaan, yaitu kembali kepada Alkitab, dan hanya Alkitab, dan rela memperjuangkan kebenaran sampai mereka mati. Sekarang, kita sudah mendapatkan kemudahan untuk membaca Alkitab dalam bahasa yang kita mengerti. Apakah kita mencintai firman-Nya? Apakah kita menceritakan kisahnya kepada orang lain? Apakah kita turut serta dalam memperjuangkan kebenaran Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita?